Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini dan masih di akhir pekan hari Sabtu malam Minggu gitu lebih tepatnya. Ada satu cerita datang dari Mbak Meyati di Pati, Jawa Tengah. Mbak Mei itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an, di mana waktu itu Mbak Mei itu kurang lebih sekitar kelas 3 SD. Masih lumayan cukup kecil lah ya. Dan pada saat itu ada satu kejadian horor yang dialaminya. Dan hal ini berhubungan dengan bapaknya. Nah, pada waktu itu bapaknya Mbak Mei itu adalah seorang guru dan bapaknya itu masih memang masih muda dan lagi menempuh semacam pendidikan atau apa dan harus pergi ke Semarang. Cuman ya karena Mbak Mei itu masih kecil, ya masih manja sama bapak gitu kan. Jadi saat bapak melihat bapak itu bawa tas gitu dan ya sepertinya mau pergi jauh, Mbak Mei itu, "Bapak mau kemana?" gitu, "Bapak mau kemana?" Panik gitu ya, melihat loh, tumben-tumbennya bapak itu kok bawa tas besar. Ini bapak mau kemana? Bapak mau minggat atau mau gimana gitu ya. Dan ya itu bikin Mbak Mei itu jadi panik, dia jadi nangis, nggak boleh bapaknya itu buat pergi. Tapi ya bapak sama ibunya nggak kehabisan akal. Jadi akhirnya ditenanginlah Mbak Mei, itu diceritain. Bapak itu ini mau nganterin barang ke tempat temannya, cuman sebentar, nanti juga pulang, kata itu. Nah, dikasih penjelasan seperti itu lumayan mending lah gitu ya. Oh, tak pikir bapak itu mau pergi lama. Ya, akhirnya sudah dikasih pengertian begitu, Mbak Mei-nya pun tenang. Bapak pun akhirnya berangkat pergi. Ya jadi kayak dibohongin gitulah ya, cuman ya mau gimana lagi mungkin pikir orang tuanya. Mohon maaf. Dan akhirnya bapaknya kan pergi. Mbak Mei pun udah di situ, udah kembali tenang. Dan itu kan bapak itu perginya pagi ya. Ini udah siang, udah sekitar 2 jam. Kok bapak belum pulang juga ya? Nanya sama ibunya, "Bu, bapak kok belum pulang, Bu?" Ya sebentar lagi, ibunya jawabnya begitu. Oh, Mbak Mei pun tenang gitu kan. "Sana main, udah jam 12 jam makan siang, Bu. Bapak kok belum pulang ya, Bu? Ini kan udah siang, Bu. Bapak kok lama banget sih perginya? Katanya cuma sebentar gitu." "Ya paling bentar lagi," kata si ibunya. Kayak gitu akhirnya setelah itu ya, setiap 2 jam itu ditanyain terus sama si Mbak Mei. Ibunya pun, "Ya udahlah, kamu sabar aja, nanti kalau misal bapak pulang ya pulang," gitu kan. "Iya, Bu, tapi lama banget, Bu. Ini kan udah malam, nanti bapak tidurnya di mana?" Mikirnya begitu. Ya, habis pokoknya udah kamu sabar aja. Kan ada ibu di sini. Ngapain nanyain bapak terus? Bapak kan lagi ada urusan. Tapi tetap aja di situ kepikiran, bapak kok ndak pulang-pulang, bapak kok ndak pulang-pulang. Bapak kemana ya? Bapak beneran minggat ini kayak. Cuman hal itu nggak disampaikan dan waktu itu nggak sempet histeris juga. Cuman ya kepikiran terus sampai malam hari Mbak Mei itu lagi belajar. Bapak ndak ada, kok rasa-rasanya ada yang kurang ya. Kok bapak nggak kelihatan, kan biasanya bapak yang suka ngajarin sedikit-sedikit. Kalau ndak ya suka gangguin, kayak gitu ngeribetin. Ini kok nggak datang-datang bapak itu sebenarnya pergi kemana sih? Bertanya-tanya terus seperti itu. Mohon maaf, tadi ada yang perlu diralat, tapi udah ndak apa-apa, ndak usah, udah terlanjur gitu ya. Dan akhirnya malam mungkin sekitar jam 7:30 dan Mbak Mei juga udah mulai ngantuk. Dia masih di ruang tengah di sana lagi gambar-gambar waktu itu kan. Ibunya itu nyuci piring, maksudnya biar ya besok itu udah beres semua. Ibu nyuci piring di belakang sana. Kelihatan memang ibu itu lagi nyuci di situ kan. Mbak Mei kan di ruang tengah. Rumahnya juga nggak terlalu besar. Dan 7:30
Mbak Mei itu mendengar suara pintu depan itu diketuk. Tak 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 gitu kan. Mbak Mei kan langsung kepikiran, wah itu bapak pulang, itu bapak pulang. Dia pun langsung lari dari ruang tengah menuju ke ruang depan sana. Bukain pintu, jegrek jegrek jegrek. Dibuka, begitu dibuka, zong, kosong, nggak ada apapun. Lah, mana? Bapak mana? Pak, bapak jangan ngumpet, Pak, bapak jangan ngumpet. Dibegituin, cuman ya tetap aja nggak ada siapapun. Akhirnya pintu pun ditutup lagi, jegrek ke belakang sana. Bu, bapak kok udah pulang-pulang? Ya nangis lah, merengek. Plus karena udah ngantuk juga. Iya sebentar ya ibu, nanggung nih, sedikit lagi, kamu sabar ya. Akhirnya masuk ke kamar sana, nangis sendirian di situ. Dan saat udah nangis, ibunya pun masuk ke dalam, ya ditenangin lagi. Ya udah enggak apa-apa, paling ini bapak udah kemalaman kali, jadi tidur di rumah temannya. Nanti besok juga pulang, kata ibu. Udah sekarang kamu tidur, tak temenin ibu. Mbak Mei pun ya masih sedih intinya gitu, masih kesel juga sama ibunya. Aku dibohongin sama ibu gitu, katanya bapak pulangnya cepet. Tapi ternyata kok nggak pulang-pulang, masih sebel gitu. Dan akhirnya riep, Mbak Mei pun tidur. Dan nggak tahu ibunya itu ngapain ya. Entah jam berapa, Mbak Mei nggak inget. Dan ya memang nggak terlalu mikirin jam waktu masih kecil gitu. Dia itu terbangun. Dan saat terbangun, ini ngelihat bapak lagi berdiri di kamar di situ. Bapak udah pulang, ngomong gitu kan. Nah bapaknya tuh nggak jawab, cuman mendekat ke sana, tidur di sampingnya Mbak Mei. Ibunya ndak ada waktu itu. Akhirnya Mbak Mei pun tidur lagi gitu kan. Udah sampai pagi. Nah begitu bangun, bapak mana ya? Langsung nyari kan, turun ke bawah. Bu, bapak mana bu? Bapak mana bu? Bapak belum pulang, kata si ibunya. Orang udah pulang bu tadi malam. Ah, kamu mimpi kali, kata si ibunya. Kamu mimpi kali, orang bapak belum pulang. Ya nanti agak siangan lah. Bapak jam segini masih nyari sarapan dulu. Mungkin bapak belum mandi atau apa. Terus bapak kan mesti nyari angkot. Bilangnya begitu ya. Nenangin anak kecil ya, nyari angkot. Dan kan itu lama, kata si ibu. Kamu sabar aja. Sekarang ayo siap-siap berangkat sekolah. Iya bu, nurut lah si Mbak Mei tadi. Akhirnya berangkat sekolah. Singkat cerita, pulang sekolah, Mbak Mei itu ngeliatin sepatunya bapak, kok belum ada gitu kan. Loh, kok belum ada ya bu sepatunya ya bu ya. Ibunya nggak jawab waktu itu. Akhirnya udah, bu bapak belum pulang ya bu ya. Belum, udah kamu jangan nanyain terus. Bapak itu lagi ada urusan. Nanti kalau urusannya udah selesai, nanti bapak pulang kok. Kamu sabar ya sama ibu. Dan mungkin Mbak Mei karena aku udah capek atau gimana nanyain bapak terus. Akhirnya sudah. Mbak Mei pun mulai jarang ngomongin itu. Dan memang sedikit agak melupakan hal tersebut. Dan akhirnya Mbak Mei pun main seperti biasa dengan teman-temannya siang hari. Hampir jam 12 itu dipanggil sama ibunya, disuruh makan. Makan dulu lah Mbak Mei. Nah setelah itu dia main lagi tuh. Harusnya disuruh tidur sama ibunya. Mei tidur, cuman bu aku nggak ngantuk katanya. Akhirnya sudah Mbak Mei pun main keluar sana. Nah begitu keluar, ternyata ya mungkin karena panas gitu ya, panas banget. Ini teman-temannya itu nggak pada main. Ada satu, cuman anaknya tuh nggak asik. Mbak Mei itu kurang cocok main sama dia. Akhirnya udahlah aku pulang aja lah, pulang ke rumah. Pulanglah ke rumah. Saat pulang ke rumah itu ketemu sama bapak. Ketemu di jalan. Bapak pulang. Cuman bapak nggak bawa tas atau apa. Mbak Mei bahkan sempat nanyain, Pak bapak tasnya mana? Oh bapak tasnya udah ditaruh di rumah. Ini bapak mau kemana? Ya bapak mau nyusulin kamu lagi main gitu ya. Oh, ya udah pulang. Ayo Pak pulang, Pak pulang. Pulanglah mereka berdua. Nah, saking senengnya bahkan Mbak Mei itu minta digendong. Tapi si bapak ndak mau, bapak capek, jangan gendong ya. Oh iya Pak, ya Pak. Cuman digandeng aja akhirnya. Dan seingatnya Mbak Mei,
Ya karena saking senengnya bapak udah pulang gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan jalan atau apa. Tapi seingatnya dia, Mbak Mei ya pulangnya itu ke rumah, bukan kemana-mana. Dia masuk ke dalam rumah di sana, justru sekarang sebaliknya. Ibunya yang nggak ada. Pak, ibu mana ya pak? Oh nggak tahu, ibu mungkin lagi keluar kali, kata si bapak. Udah, kamu di sini aja sama bapak. Iya pak. Dan bapak itu cuman duduk aja di situ. Bapaknya Mbak Mei kan biasanya sibuk gitu ya. Kalau nggak sibuk ya tidur. Jarang duduk melamun, diem aja. Itu tuh jarang banget. Mbak Mei itu ngeliatin pemandangan yang sedikit aneh. Karena itu nggak terbiasa bapaknya seperti itu. Dan bapak kok diem aja, ditanya sama Mbak Mei. Nggak apa-apa, kamu tidur sana, kata si bapak. Tapi aku pengen main, pak, aku pengen main. Ya sudah, kamu pengen main apa? Dan di situ Mbak Mei itu takjub dan kagum sama bapaknya. Karena apa? Sebelumnya bapak itu kalau main sulap-sulapan, itu ya sulap-sulapan bohong-bohongan gitu ya. Akhirnya Mbak Mei tahu, oh ternyata begitu. Nah kali ini tuh beda. Misal, Pak, sulap pak, main sulap. Ya udah, mau sulap apa? Terserah bapak. Bapak pun diem dan slep, tangannya ke belakang, ngeluarin ada apel di situ. Wah, pak, apel dari mana pak? Ya dari sulap, kata si bapak. Ini buat kamu. Iya pak, aku makan boleh pak? Makan aja. Dimakan sama Mbak Mei. Slep keluar lagi roti, slep keluar lagi permen, itu macem-macem. Bahkan apa, Mbak Mei itu minta apapun gitu ya, pak, aku mau sepeda baru dong pak, gitu. Sepeda baru, zrep, keluar juga sepeda itu bener. Wah pak, kok bapak hebat banget sih, kok bisa seperti itu gitu kan. Ya anak kecil dengan lugunya ya. Dan akhirnya ya sudah, kamu minta apa lagi? Enggak pak, aku udah minta apa-apa lagi karena udah bingung ya, udah habis gitu. Dan akhirnya ya sudah, sekarang kamu tidur, kata bapak. Iya pak aku tidur. Akhirnya Mbak Mei pun tidur siang. Waktu itu bapaknya itu duduk di sampingnya di sana. Tidurnya itu di ruang tengah, ceritanya ya di rumahnya sendiri. Itu dia tidur riap begini, tertidur dan bangun-bangun itu malam. Rasanya Mbak Mei baru tidur sebentar kayaknya deh. Dia tuh nggak inget apa-apa, nggak mimpi apa-apa. Tahu-tahu kebangun dan itu udah malam. Dan malam itu gelap. Takut kan Mbak Mei? Celinguk kanan kiri. Nggak ada siapapun. Pak. Akhirnya apa? Dia pun teriak-teriak. Pak, bapak di mana? Pak, bapak di mana? Bu, ibu di mana? Nyariin bapak sama ibunya. Cuman gak ada jawaban apapun, sepi. Dan Mbak Mei itu kayak berada di sebuah hutan atau kebun lah kayak gitu. Daerah yang ya banyak kanan kirinya itu tanaman semuanya. Di bawah itu ya daun-daun kering karena lagi musim kemarau. Kalau siang itu panas banget. Wah, bapak di mana pak? Nangislah Mbak Mei di situ sesenggukan dan gak ada satupun yang merespon. Akhirnya apa? Nangisnya berhenti. Mbak Mei pun berusaha jalan. Itu ngeliatin lampu-lampu. Sekiranya di depan itu ada lampu, diikutin sama Mbak Mei ke sana gitu ya. Mungkin itu rumahku kali ya. Mungkin itu rumahku. Akhirnya keluar dari kebun tersebut dan memang Mbak Mei itu udah mulai memasuki perkampungan. Cuman perkampungannya itu sepi, jalan sendirian si Mbak Mei di sana. Dan Mbak Mei di situ ketemu sama seseorang. Ada seorang perempuan, seorang nenek-nenek, itu kayak berdiri di pinggir jalan di situ, nanyain, "Dok, kamu mau kemana?" Ditanya begitu. "Aku mau pulang, Mbah," katanya. "Loh, rumah kamu di mana?" "Rumahku di situ, Mbah." "Kenapa kamu malam-malam main di sini? Nanti kalau ada yang bawa gimana?" Sama si nenek begitu. Si Mbak Mei-nya kan, "Oh, nggak mau Mbak, aku mau pulang Mbak." Udah mau nangis lagi ya, karena memang takut ya. Akhirnya kata si Mbah tadi, "Ya sudah, sini tak anterin si Mbah pulang," gitu kata situ. Iya Mbah, digandeng lagi sama si Mbah tadi.
kamu kenapa bisa sampai ke sini? Ditanya sama si Mbah. Dan itu perjalanan, rasanya itu jauh, ndak nyampe-nyampe ini kok. Ya, di mana? Mbak Mei itu nggak mengenali ya lingkungan situ yang dilewatin malam itu. Bener-bener Mbak Mei itu ndak tahu. Tapi yang dilihat itu perkampungan, ada rumah, ya ada lampunya juga, ada yang di depan itu ada kandang ayam, ada kandang burung dara kayak gitu. Itu normal, bahkan ada kucing juga lewat di situ kan. Tapi nggak ngerti ini aku di mana ya. Nanya si Mbah, Mbah, aku di mana sih Mbah ini Mbah? Oh, kamu udah deket kok sama rumah kamu. Jadi ternyata Mbak Mei itu nyebrang ke kampung sebelah. Dan begitu memasuki perkampungannya, di situ mulai terlihat ada keramaian. Nah, di sana juga Mbak Mei itu sudah mengenali lingkungan sekitar. Akhirnya apa sih Mbahnya? Udah ya, si Mbah nganterin sampai sini aja. Sana kamu pulang. Itu udah rame. Itu udah rame kata si Mbah. Iya Mbah, makasih ya Mbah gitu. Udah, Mbak Mei pun jalan ke sana nengok ke belakang, si Mbahnya itu udah ndak ada. Si Mbah sudah ndak ada ya udah gitu. Dia tuh nggak mikirin, jalan lanjut ke sana mendekat ke arah keramaian warga. Begitu mendekat, ya langsung disambut sama warga. Warga itu kan pada lari kan. Pada lari nyamperin, Mbak Mei-nya ketakutan. Iya, aku mau diapain gitu. Ya soalnya bapak-bapak itu pada lari, rame. Ya Mbak Mei-nya ketakutan, dia mundur mau balik lagi. Cuman karena kekejar sama si bapak itu akhirnya ditangkap. Begitu ditangkap Mbak Mei-nya nangis. Wah, aku ndak mau. Hei Mei. Hei, ini Wak, katanya begitu ini Wak. Udah tenang. Pulang yuk, kamu dicariin sama bapak. Bapak, orang bapak. Waduh di sana katanya begitu. Karena sebelumnya kan memang Mbak Mei itu sama bapaknya ya. Dan akhirnya pulanglah si Mbak Mei dipegangin gitu. Udah tenang. Udah kamu gak usah takut ya. Akhirnya dia pun jalan sendiri ke sana. Diantar sama beberapa warga. Warga pun tampak seneng gitu ya. Oh ini Mei udah ketemu. Singkat cerita sampailah Mbak Mei itu di rumah dan bapaknya itu udah pulang. Ya bapaknya langsung langsung meluk gitu ya. Bapak pun ya mungkin terharu atau bagaimana nangis. Kamu itu kemana aja? Kamu kemana aja? Oh Pak aku kan sama bapak, jawabnya begitu kan. Oh sama bapak bagaimana? Orang bapak juga baru pulang. Ya wis enggak apa-apa ya masuk dulu. Warga masih rame, seneng, dan warga itu menantikan ceritanya Mbak Mei itu seperti apa sih, pada penasaran kan. Dan akhirnya udah begitu sampai rumah, ceritalah si Mbak Mei tadi. Oh aku tadi siang main, cuman aku pulang lagi dan aku ketemu sama bapak, ya diajak jalan sama bapak, diajak pulang. Terus kamu pulangnya kemana Mei? Ya aku pulangnya ke rumah ini. Iya ke rumah ini. Cuman ibu ndak ada katanya begitu. Jadi aku sama bapak, terus bapak main sulap. Main sulapnya itu bisa ngasih apel, bisa ngasih roti, ngasih permen, ngasih sepeda Pak gitu ya. Dan sepeda itu memang salah satu impiannya Mbak Mei. Tapi karena waktu itu bapaknya belum cukup uang, akhirnya ya itu hanya sebatas impian begitu ya. Dan ya mendengar cerita tersebut, bapak pun ya sedih tentu saja. Ternyata anak ini tuh pengen banget beli sepeda. Ya sudah nanti wis ditabung lah kata si bapak, nanti bapak nabung. Dan ya cerita masalah sulap itu tadi, terus aku tidur Pak. Pas aku tidur bangun itu udah malam semuanya. Ya ceritalah yang tadi gitu ya, pengalamannya seperti itu. Dan warga ada yang bilang, oh itu tuh wewe gombel gitu. Mas, wewe gombel biasanya itu wadon mas, wedok mas. Cewek biasanya perempuan loh, ini kok jadi bapaknya itu. Ya suka-suka dia kata si warga itu begitu ya. Ada ribut-ribut sedikit lah, bercanda gitu ya antar warga. Dan akhirnya warga pun pulang. Dan waktu itu memang belum terlalu malam ya. Mungkin baru kisaran jam 10 malam gitu, belum malam-malam banget saat ditemukan si Mbak Mei-nya. Dan mungkin sekitar jam 11, jam 12 warga pun sudah tahu ceritanya. Akhirnya mereka pun pada pulang. Dan waktu itu
Ya bapak juga minta maaf, iya bapak itu kayak sekolah lagi katanya begitu. Oh bapak kan udah sekolah pak, bapak udah pinter pak. Ya iya, cuman kan bapak jadi guru, biar guru itu lebih pinter lagi dari muridnya, jadi bapak ya sekolah lagi. Oh gitu ya pak, tapi kok pulangnya lama, jangan pergi lagi pak, jangan pergi lagi. Ya malam itu bapak nangis, Mbak Mei pun nangis, ibunya juga nangis terharu. Alhamdulillah, jadi Mbak Mei itu hilang. Hilang itu cuman waktunya memang tidak terlalu lama, dari siang itu ya, waktunya tuh sesuai gitu. Kan biasanya ada yang hilang misalkan di sananya gitu baru beberapa jam, tapi di sininya itu berapa hari begitu misalkan. Kalau Mbak Mei itu enggak, jadi hilangnya siang, bapak itu sore udah pulang. Ya bapak langkah kagetnya ya mendengar Mei itu enggak ada di rumah, hilang tanpa jejak, udah dicariin ke sana kemari enggak ketemu. Dan ternyata Mbak Mei itu nyasar di kebun kampung sebelah sana. Akhirnya ya pada ribut semuanya, pada itu ya, warga itu pada panik nyariin ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu, warga pun udah hampir pasrah. Alhamdulillah tahu-tahu nongol di kejauhan, itu anaknya siapa? Duh itu si Mei, itu si Mei. Oh, digeruduk ke situ, Mbak Mei-nya kan ketakutan mau lari, untung bisa ditangkap. Dan ceritanya belum berakhir di sana. Nah, setelah beberapa hari Mbak Mei mengalami hal tersebut, yaitu kan rame diomongin gitu ya. Cerita itu menyebar dengan cepatnya. Nah, ini pada suatu hari, kejadiannya itu sore, sekitar jam 4 lah. Mbak Mei itu jam 4 kalau main, itu biasanya nanti pulang dulu, mandi. Habis mandi, nanti main lagi sampai menjelang maghrib. Nah, waktu itu sore itu mau pulang, Mbak Mei itu ketemu, ini udah menjelang banget sampai di rumahnya, itu ketemu dengan seorang nenek. Dan nenek itu Mbak Mei kayak inget, ini kayak nenek yang tadi malam itu. Mbak Mei pun kesana gitu kan, si nenek itu senyum gitu, cuman Mbak Mei, iya beneran, nenek itu tuh nenek yang tadi malam. Terus Mbak Mei pas, ya namanya anak kecil ya gitu ya, nggak bisa basa-basi atau bagaimana, Mbak Mei pun nggak nyapa, cuman ngeliatin senyum, si nenek, Mbak Mei pun ikut senyum sedikit, terus jalan lanjut. Nah saat nengok ke sana, nengok lagi, itu pas kebetulan Mbak Mei itu nengoknya ke arah bawah, ke arah kaki si nenek tersebut. Kaget bukan main sih Mbak Mei. Hah? Kok kakinya itu kaki ayam? Jadi kalau kaki ayam beneran ya kecil gitu ya. Ini tuh ya porsinya itu skalanya diperbesar seukuran orang segitu. Kok si nenek kakinya begitu ya? Kakinya tuh ayam, dia kan pakai kain ya ditutup bagian kakinya di sini, di ujungnya jarinya tuh ya melebar begitu, ada 4 atau berapa sih ayam itu. Nah begitulah yang dilihat sama Mbak Mei. Kok ayam ya? Akhirnya Mbak Mei pun lari ke sana, cerita sama ibu sama bapaknya. Pak, Bu, aku tadi ketemu sama Simba lagi. Simba siapa? Simba yang malam-malam itu nganterin aku. Ternyata kakinya Simba itu ayam, katanya begitu. Ya mendengar cerita itu bapak sama ibunya tentu saja khawatir. Aduh Pak, ini gimana ya Pak? Ya Mei kok udah ngelihat, udah ngalamin hal-hal seperti ini Pak. Ibu itu khawatir, kata ibunya. Iya ya Bu, ya anaknya gimana? Ya sudah, dibatasin sama diawasin aja Bu gitu. Cara waktu Mei itu masih main, dan Mbak Mei pun malam harinya itu dikasih, lagi agak sedikit batuk, malam harinya itu dikasih ngerti lah, dibilangin sama bapak sama ibunya, Mei, nanti kamu mainnya jangan kebanyakan ya, kata si ibu. Emang kenapa Bu? Soalnya yaitu tadi, kamu kan habis ngalamin begini-begini, begitu-begitu. Kamu kurangin dulu mainnya, kata si ibu. Terus ya nanti kalau misal mau main, tak temenin sama ibu, kamu jangan keluar sendiri, katanya begitu. Oh iya Bu, Mbak Mei pun nurut. Dan selanjutnya saat Mbak Mei mau main atau apa itu pasti bilang sama ibunya, Bu, aku mau main ke sana Bu. Oh iya sebentar, nanti tak bilang Mbak Narti, ibu ini masih ada pekerjaan. Nah Mbak Narti itu tetangganya beberapa
tahun lebih tua dari Mbak Mei lah. Kalau misal di skala sekolah itu mungkin udah SMP. Akhirnya ngomong sama Nardi, "Ti, minta tolong dong, awasin Mei," bilangnya begitu. "Oh, nje Bu. Akhirnya apa sih, Mbak Nardi pun nurut ke sana ngawasin Mbak Mei. Ya nemenin gitu ya, nemenin main ke situ, nanti ya dikasih upah buat jajan sama ibunya Mbak Mei. Itu kayak gitu terus. Lumayan cukup lama. Mbak Mei sendiri ndak terlalu ingat berapa lama, tapi kemana-mana jadi begitu. Diliatin sama ibunya, sama si Mbak Nardi juga, dan bahkan tetangga itu akhirnya pada ngerti ya, karena Mbak Nardi itu cerita. Ya aku diminta sama ibunya Mei buat nemenin, buat ngawasin, soalnya kan sebelumnya Mei itu ngalamin begini-begini, takut hal itu terulang lagi. Lumayan cukup lama sampai Mbak Mei itu udah nganggep Mbak Nardi itu sebagai ya udah kayak kakaknya sendiri gitu ya. Mbak Nardinya juga baik, jadi mereka tuh udah jadi kayak teman-teman akrab. Apapun ya cerita sama Mbak Nardi juga sama kayak gitu, dan alhamdulillah setelah dipakai cara seperti itu, Mbak Mei sendiri tuh tidak pernah ketemu lagi dengan sosok ya misal nenek itu, atau sosok yang menyerupai bapaknya, sosok yang aneh-aneh itu udah tidak pernah ketemu lagi. Dan itu aja satu cerita pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mbak Meyati di Pati sana. Terima kasih banyak Mbak Mei atas ceritanya, mungkin tidak terlalu panjang, semoga tetap bisa menemani malam minggu kawan-kawan semuanya sambil nongkrong atau mungkin kawan-kawan yang menjelang tidur, menjelang istirahat. Baik, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership. Ini video kayaknya terlalu minggir ya. Kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum mesen, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, di mana cerita-cerita lama, ada sekitar 2.200 cerita itu nanti akan dinaikkan di sana. Karena channel lama kebetulan itu hilang begitu saja, ya sudah kita naikkan lagi di sana. Semoga ya untuk kawan-kawan yang kangen gitu ya dengan cerita-cerita lama itu bisa ke situ. Itu aja kali ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata, ada sesuatu yang gak enak, gak nyaman di mata, hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.